Iki loh, dulu kok, dulu cepatnya. Ayo. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap dijaga ya kesehatannya. Karena akhir-akhir ini kan ya cuacanya ekstrim. Tadi siang panas, sekarang hujan. Dalam kondisi puasa juga. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan supaya tetap bisa beraktivitas seperti biasa dan bertemu saya lagi untuk di pertemuan selanjutnya. Siap mengikuti pelajaran siang ini? Mana kalau siap itu harusnya buku-bukunya udah disiapin. Ayo. Buku, alat tulis sama handphonenya semua ditaruh di meja ya. Ya. Tapi sebelum itu ibu ingin ketua kelasnya di sini siapa? Hasan. Silakan Hasan untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita memulai acara, saya memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa dapat diakhiri. Terima kasih. Sebelum itu ibu cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Agis Norisma, Hadir. Amanda Erma, bisa minta tolong hadap sini dulu untuk yang urutan depan ini. Nanti kalau kalian diskusi baru hadapan sama temannya. Aprilia Cahya, Hadir. Febika Rahma, Fahrizatul Laili, Hadir. Hasan Mustafa, Hadir. Nana Yuliana, Hadir. Nur Fadila, Hadir. Noviana, Hadir. Septi Alia, Hadir. Sarah Amalia, Hadir. Tarisa Dini, Hadir. dan terakhir Wahyu Sofi. Lengkap ya. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke inti materi, Ibu ingin sedikit menyampaikan ini sebagai bekal kalian supaya saat Ibu jelaskan nanti kalian tuh nggak pikir bahwa IPA itu sulit, ya. Jadi untuk menghilangkan stigma itu, IPA SMP ini baru perkenalan. Kita nggak boleh menjudge sesuatu dari covernya. Kalian masih belum tahu kan inti IPA itu apa sih di hati IPA sebenarnya. Jadi tolong persepsi awal tentang IPA, jangan mikir IPA itu sulit, IPA itu membosankan, ngantuk, dan kebanyakan teori. Jangan seperti itu ya. Iya. Ya dulu mau? Mau. Kalau ibu bilang belajar IPA, Banyak kan? enggak. Asik, cuma itu ya. Belajar IPA Asik. sekali lagi, belajar IPA. Asik. Oke, terima kasih. Nah, kita sebenarnya hari ini mau belajar tentang apa sih dan tujuan dari kalian belajar ini itu untuk apa sebenarnya? Jadi, harapan ibu untuk pembelajaran kali ini kalian itu bisa mengidentifikasi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dapat merancang upaya-upaya dalam mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Terus untungnya dan untuk kalian apa? Kalau capaiannya kayak gini, kan enak gurunya yang jelaskan. Jadi ini, ayo dibaca bersama-sama untuk tujuan dari pembelajarannya. Peserta didik mampu menganalisis dampak kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem melalui diskusi dengan benar. Peserta didik mampu mendeteksi macam-macam metode konservasi melalui pengamatan video dan diskusi dengan benar. Benar. Hanya dua ini. Inti dari kalian, kenapa sih kok saya harus belajar aktivitas manusia yang mempengaruhi ekosistem? Kenapa? Kan nggak usah dipelajari Bu, kebanyakan teori gitu kan.
Tapi anak-anak, inilah tujuannya, biar kalian itu tahu kalau oh selama ini yang saya lakukan itu ternyata berdampak loh untuk ekosistem. Kalau baik, alhamdulillah diteruskan. Tapi kalau buruk, harus ditinggalkan. Kemudian dengan belajar materi kali ini, kalian itu juga bisa mengetahui jenis-jenis konservasi. Biasanya yang ke kebun binatang cuma untuk rekreasi, sekarang tahu gunanya kebun binatang itu sebenarnya apa. Main juga sih. Sebelum Ibu mengulas materi kalian yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, Ibu ingin memberikan peraturan kelas. Nanti selama pembelajaran berlangsung, kalau Ibu tidak meminta kalian mencari informasi lewat handphonenya jangan dimainkan ya. Kemudian nanti kalau saat diskusi Ibu harap aktif dan Ibu tidak sama sekali membatasi kalian dalam bertanya. Kalau ada yang bingung langsung angkat tangan Bu tanya, meskipun Ibu sedang menjelaskan, interupsi saja nggak apa-apa. Paham? Oke. Ini materi kita pertemuan sebelumnya tentang peta persebaran flora dan fauna. Ingat berapa dibagi menjadi berapa sih persebarannya? 3. Boleh disebutkan? Tipe asiatis, peralihan, dan australis. Yang asiatis yang bagian mana? Barat. Peralihan? Tengah. Dan yang bagian timur itu apa tipenya? Australis. Sudah paham kan untuk apa hewan-hewan yang ada di tipe asiatis itu contohnya apa? Apa contohnya? Satu saja. Harimau. Harimau mana? Sumatera. Oke, kalau yang peralihan juga. Komodo itu hewan tinggalnya di mana? Di Pulau Florida. Kalau di negara lain ada komodo? Enggak. Untuk yang tipe terakhir? Kanguru. Ya, asiatis ada kanguru di Papua. Kalian sudah paham tentang peta persebaran flora dan fauna. Nah, kalau ini materi intinya, ini sudah dibahas awal sebelum peta persebaran flora dan fauna tentang ekosistem. Angkat tangan yang bisa menjelaskan ekosistem itu apa? Singkat saja nggak apa-apa. Ya, silakan Mbak Agis. Suatu kayak makhluk hidup itu kalau di ekosistem itu terdiri dari berbagai macam flora, fauna, terus dari berbagai macam populasi dan spesies berhubungan timbal balik dalam suatu daerah. Ya, benar. Ada pendapat lain dari teman-teman? Atau sama? Ya, jadi pada intinya ekosistem itu hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Kalau makhluk hidup itu namanya komponen apa? Biotik. Kalau lingkungan kayak air, udara? Biotik. Pinter semua. Nah, setelah tahu ekosistem itu apa? Contoh ekosistem? Ada yang tahu? Ekosistem laut. Benar. Hutan. Hutan. Sungai. Terus? Air tawar. Air tawar masuk. Sawah. Ekosistem sawah. Dari contoh-contoh ekosistem itu kalian pernah atau sering ke tempat atau ke ekosistem yang mana? Sawah. Lihat apa di sawah? Padi. Ada Keong, sapi. Hei. Burung. Ular. Kata. Manusia ada di sawah? Ada. Apa yang biasanya di sawah? Petani juga ikut ya. Itu tadi beberapa contoh dari ekosistem. Nanti fokusnya kita akan ke ekosistem ini, pantai, ya, dan ekosistem hutan. Sebelum itu tahu nggak apa biasanya kegiatan kalian di ekosistem ini? Main. Selain main, Kemah. Indi. Nanam padi, Bu. nanam padi, benar. Padi, Bu. Biasanya selain nanam padi kalau ada hama diapakan? Padi, Bu.
Nah, kita fokus di saya. Tadi disemprot pestisida. Menurut kalian, kegiatan itu dampaknya apa bagi ekosistem sawah? Karena kurang sehingga panennya itu lancar. Tapi kenapa? Ayo, Ada Sisi lain, apa dampaknya Mbak Laili? itu hasil madu. membunuh segala dalam tanah. Membunuh Ya. teman, Bu. Apa? Membunuh teman. Teman kamu tikus yang di sawah? DPR, Bu, temannya. DPR yang pakai Rubicon. Terus selain dampak pestisida tadi populasi pencemaran air, kemudian tanahnya jadi tercemar. Ya benar. Berarti kalau gitu dampaknya nggak hanya baik ya, tapi buruk. Ada baik dan buruk. Jadi ekosistem aktivitas kita yang mempengaruhi ekosistem itu sebenarnya nggak hanya buruk, tapi ada baiknya juga. Tapi yang kan kita bahas fokusnya itu yang buruk-buruk ini. Biar kalian apa? Biar kalian tidak melakukan itu lagi di kemudian hari. Pestisida ya di sawah khususnya itu memang membunuh hama. Tapi kalau biasanya itu petani pokoknya kalau disemprot ini mati akan diulangi lagi untuk beberapa kali. Hal itu membuat hama menjadi resisten. Resisten itu hamanya kuat. Kalau kalian biasa jalan 500 meter, kalau kebiasaan dilakukan setahun, kalian kuat jalan 1 kilo. Begitupun dengan hama. Kalau hamanya awal disemprot pestisida ini, diulang-ulangi lagi akhirnya kebal. Perlu dosis tinggi. Silahkan Mbak Agis. Tapi kan kalau habis dikasih pestisida kan namanya mati, terus yang kebal siapa? Maksudnya kan udah mati ya. Terus kan ya yang datang itu hamanya kan lain lagi, kan dia juga belum pernah kena pestisida. Nah, pada dasarnya ya kita ini tidak bisa tahu 100% apakah hama yang disemprot tadi mati atau Tidak. ternyata ada yang masih hidup. Hal inilah yang kayak corona loh. Corona sudah nggak ada yang kena corona tapi tiba-tiba Omikron. Dari mana Omikron dulu? Dari mutasi-mutasi sebelumnya. Begitupun untuk hama yang ada di sawah. Memang awalnya mati, kalau terus-terusan yang nggak mati kawin, ada anak jenis baru, varian baru yang kebal terhadap pestisida ini. Begitu ya? Paham? Paham. Terus ini, untuk aktivitas pertama ini manusianya ngapain? Kedua? Ketiga itu? Ya, bom. Selain bom, biasanya nelayan pakai apa? Yang sampai bukan dari mana. Pemerintah sudah tidak menganjurkan itu ya. Iya. Di antara ini Kemudian ada yang terakhir Pegundulan hutan. hutan yang dari aktivitas ini menurut kalian baik nggak sih sebenarnya aktivitas buruk? Jadi tidak boleh diulangi lagi ya setelah tahu. Kenapa? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak boleh menebang pohon nanti kertasnya dari apa, Bu? Nah, jadi begini, biasanya kalau kertas-kertas yang kita buat kertas ini ya, nulis buku, itu pabriknya sudah punya area sendiri untuk menanam pohon. Jadi pohonnya itu Emang khusus digunakan untuk produksi, nggak ngambil di hutan sembarangan, tapi mereka punya sendiri. Setelah ditebang, ditanami lagi. Hal itu yang harus kita lakukan, apa? Penanaman kembali. Bu, bertanya. Ya. Kan tadi kalau bisa tidak dilakukan kan dari kegiatan-kegiatan di atas, Iya. tapi yang kegiatan nomor 2 itu kan juga dibutuhkan oleh petani. Nah, itu kira-kira bagaimana, Bu? Selain pestisida itu pupuk jenis apa? Pupuk cair. ya kimia. Kimia. Pupuk kimia. Ada pupuk organik, ada anorganik. Maka dari itu tugas kita untuk menggalakkan pupuk organik. Pupuk organik bisa dari daun yang disimpan lama, dicampur tanah itu bisa jadi kompos. Maka dari itu jangan ketergantungan ke pestisida kimia ya, zat-zat kimia. Karena nantinya juga akan merusak tanah. Harus diganti pakai pupuk organik. Sekarang kan juga banyak ya kayak
jenis-jenis cara-cara kita nanam tanaman hidroponik dan sebagainya itu nggak usah menggunakan pupuk kimia. Apakah Iya. pupuk itu pengaruh ke hamanya? Maksudnya kalau dikasih pupuk itu apakah hamanya bakal mati? Hama ini seperti apa ya? Pestisida ini seperti obat. Kalau kita minum obat, virus obat panas gitu ya, virus yang ada di tubuh kita yang buat kita panas ini mati, sama seperti pestisida. Kalau hamanya wereng ya nanti ada obat khusus wereng. Berarti termasuk pupuk juga ada pupuk khusus orang gitu. Misalkan contoh. Ada untuk apa rumput-rumput liar, jadi nanti disemprot rumputnya itu mati. Tapi kalau dilakukan terus-terusan itu juga buruk untuk lingkungan. Paham? Sudah? Paham. Ibu akan menjelaskan singkat tentang konservasi. Oh ya, sebelum itu Ibu ingin menjelaskan kegiatan kita ya. Inti dari kegiatan kita siang ini itu Ibu menjelaskan materinya. Kemudian kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok ada 4 anggota. Nah, nanti Ibu tayangkan video dan Ibu kasih LKPD tiap anak 1. Tapi kalian kerjanya kelompok, tapi tiap anak tetap nulis ya. Nah, dari tayangan video kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Tidak perlu cari di sumber internet atau buku, nggak perlu. Hanya cukup dari diskusi teman. Nanti setelah kalian selesai diskusi dengan teman, Ibu kasih waktu lagi kalian diskusi jawabannya sesuai sumber yang kalian baca. Paham? Oke, Ibu jelaskan sedikit tentang konservasi. Yang minggu kemarin juga pernah disinggung ya. Apa konservasi ada 2 secara umum? In situ dan ex situ. Kalau in situ itu yang gimana? Yang Habitat aslinya. Kalau ex situ? Yang kalian tahu dari konservasi ini, yang pernah kalian tahu atau pernah kalian kunjungi itu konservasi apa? Kebun Itu kebun binatang. Berarti Taman safari. Pandaan Bu, di Pandaan. Gen. Di sawah Bu ada monyet. Jadi ini ya, kalau kalian juga ke Pasuruan selain ada taman safari, juga ada apa ini? Kebun raya Bodadi, lebih tepatnya. Iya, Pasuruan banyak. Ini ada kebun raya. Kalau yang X itu, kemudian ada taman safari dan yang terakhir itu kebun binatang. Tapi kalau yang in situ ada hutan lindung, suaka marga satwa, dan yang itu cagar alam. Ini tetap kalau ya in situ kawasan hutan lindung ya berarti beberapa kawasan yang sudah pemerintah kelola ini tumbuhannya dikembangbiakan, ekosistemnya dijaga. Tapi kalau X itu kayak di kebun raya ini, jadi tumbuhannya ditanam di lokasi yang sudah ditentukan, tidak di habitat aslinya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu dari ini? Belum. Cukup. Paham ya? Oke, ini videonya. Sebelum itu Ibu bagi dulu. Ada berapa anak di sini? 14. 14. Berarti kalau 4 ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok, ada yang 3, ada yang 4. Oh iya, ada 3 kelompok. Jadi langsung saja ya kayak ini. Ini kelompok 4, 1, kelompok 4 saja. Di sini kelompok 4, kelompok satunya dari sini. Ya. Ini kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2. Mbak ini di sini ya. Oh, berarti sisa? 3. Oh, ini 3 ya. Ya. Oke, begitu. Hadap ke kelompoknya sendiri nggak apa-apa. Ibu bagikan LKPD-nya. Ini tetap kalian nulis sendiri-sendiri ya.
Mbak Sofi fokus dulu ke LKPD-nya ya. Sudah dapat semua? Sudah. Oke. Oke ya. Kita tolong sekarang pukul berapa? 13.34. 13.34. Tadi kita mulai pembelajarannya jam 13.15. Sekarang 13.34. Ibu kasih waktu untuk diskusi dan menonton video, diskusi kelompok ya yang pertama 20 menit. Cukup? Jangan. Nanti kalau yang setengah jamnya bisa kita gunakan untuk diskusi kedua ya. Ya. Oke, diperhatikan. Sebagai salah satu jenis reptil terbesar, habitat komodo hanya terfokus pada area Pulau Komodo, Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan berbagai daerah sekitar lainnya. Jumlah komodo yang berada di Pulau Rinca dan Pulau Komodo yang hanya berkisar 2.700 ekor. Habitat utama macan tutul ini berada di Pulau Jawa. Kini jumlahnya hanya berkisar 350 sampai 700 ekor. Harimau Sumatera juga menjadi salah satu ikon atau simbol fauna kebanggaan Indonesia. Namun, harimau Sumatera kini terancam punah dikarenakan perburuan liar dan rusaknya habitat. Dengan habitat utama berasal dari Pulau Sumatera, jumlah dari harimau Sumatera kini hanya tinggal 500 ekor. Orangutan Kalimantan merupakan salah satu jenis hewan yang dilindungi di Indonesia. Perburuan liar dan penebangan hutan secara besar-besaran yang menjadi habitatnya adalah penyebab utama orangutan Kalimantan berada di kondisi hampir punah. Badak Jawa merupakan endemis yang dapat ditemukan di daratan Pulau Jawa, yang hingga saat ini tercatat hanya tinggal 60-70 ekor saja di Indonesia. Perburuan liar menjadi salah satu faktor utama punahnya endemis tersebut. Pengikisan garis pantai di Kabupaten Brebes karena gelombang pasang air laut kian mengkhawatirkan. Sudah banyak lahan tambak milik penduduk yang tenggelam air laut. Setiap tahunnya abrasi ini terus terjadi hingga mendekati kawasan permukiman warga. Salah satu desa yang mengalami abrasi adalah Desa Ranusanga Wetan. Di desa ini rumah warga dan tambak sudah banyak yang tergenang air laut. Iswanto warga Desa Ranusanga Wetan mengaku lahan tambak miliknya sudah tidak berbekas. Tambak seluas 6.500 meter persegi miliknya hilang dalam kurun waktu 6 tahun saja. Sebelum tenggelam, tambak ini digunakan untuk budidaya ikan bandeng. Akibat abrasi, Iswanto pun kehilangan sumber mata pencahariannya. Selain menenggelamkan tambak, abrasi juga membuat beberapa rumah warga terendam air laut. Rumah warga ini setiap hari terendam air karena posisi rumah mereka lebih rendah dari permukaan laut. Saat ini sekitar 4.000 hektar lahan yang perlu mendapat perhatian serius dan harus dijaga, karena sekitar 2.000 hektar dari 4.000 hektar lahan itu sudah kritis akibat abrasi. Sudah. Dari tayangan video itu kalian jawab ya soal yang ada di LKPD. Tulis nama kalian sendiri sama nama kelompok di bagian bawah. Terserah sih, bagian bawah boleh, bagian atas LKPD boleh. Ada yang ditanyakan tugas ini? Belum.
Iya. Tapi jawabnya sepaham kalian dan kelompok ya, nggak perlu cari-cari di Google. Kalau kalian taunya cuma satu, nggak apa-apa disebutin satu. Ini masalah yang ada di video, nah kayak kepunahan hewan. Nah, dampaknya terhadap ekosistem. Kalau hewan punah di ekosistem gimana? Ya, baik. Kenapa? Ini kalau jawaban kalian sekelompok sama nggak apa-apa ya, karena memang diskusi. Nggak salah. Tulis sebisanya nggak apa-apa. Saya sudah bisa belum? Diskusi. Ini Bu. Kenapa? Belum. Sudah. Oke, kita selesai jam 2 ya untuk jam 2 pas. Ini diskusinya. Ada kesulitan? Ada belum? Lapar. Asal puasa? Iya. Kalau jenis konservasi apa dapat dilakukan untuk mengatasi masalah abrasi. Nah itu kan biasanya cuma di situ ya. Kalau eksis sudah siapa itu kan masalah air itu nggak bisa ya. Maksudnya yang masalah pantai Kan kalau mengatasi masalah abrasi ya kan masalah Iya. masih eksis itu nggak bisa. Bisanya ya penanaman. Iya. Karena mangrove kalau tidak ditanam di daerah perairan kan nggak bisa dimasukkan ke kebun raya gitu kan nggak bisa. Tuh. Untuk kelompok berapa ini? Dua. Ada kesulitan? Belum. Kalian diskusi rame nggak apa-apa ya? Maksudnya bicara sama temennya nggak apa-apa. Kayak nyata kayak gitu.
Bapak Ibu. Sudah semuanya? Oh, belum. Oke, ditunggu. Sudah Ibu. Didiskusikan lagi nanti. Ibu tanya sekilas ya tentang hasil diskusi kalian. Kamu ambil posisinya Nel. Tidak ada masalah, lanjutkan diskusinya. Untuk diskusi yang kedua ini kalian bahas yang tadi, tapi boleh lihat Google, boleh lihat buku, atau berdasarkan pengalaman pribadi boleh. Tidak ada batasan. Kerjainnya tetap di bawahnya tadi, dikasih space. Oke? Tiap anak nulis, kalau sumbernya sama-sama tentang kelompoknya nggak apa-apa. Pokoknya setiap anak harus mengerjakan. Paham? Oh, ini kamar mandi. Ya, boleh. Waktu untuk diskusi yang kedua ini sama 20 menit. Nanti kalau kelompoknya saya sudah Bu atau ada kesulitan boleh ngomong. Oke? Oke. Makasih.
Kelompok satu bagaimana? Ada kesulitan? Masih kurang. Kurang dua. Oke. Kurang berapa? Kurang satu. Tidak ada kesulitan. Ya, masih nyari kopi. Oke, kalau ada kesulitan boleh tanya ya. Untuk kelompok 3 bagaimana? Sama 4? Masih proses Bu. Nanti kita nonton 2 video ya, untuk kan kalian taunya abrasi itu tadi hanya menanam mangrove ya. Ya. Ini ada Ibu dapat teknologi sederhana untuk mengatasi abrasi. Nanti kita lihat sama-sama. Tapi sebelum itu kalian selesaikan dulu saja.
Kenapa ada kesulitan? Oke. Oke. Ibu boleh pinjam HP-nya salah satu saja untuk dokumentasi kita ya. Dokumentasi kita. Iya, terima kasih. Jadi nanti ibu keliling dari kelompok 1, bu tanya ya, ini sampai mana untuk diskusinya, oke? Untuk kelompok 1 3N sudah nomor 4, tinggal 1 lagi. ya, tidak ada kesulitan? Tidak ada. Oke. Untuk kelompok 2 ya, sudah dapat dari berapa sumber? Masih nomor 2. Oke, tapi nggak ada kesulitan untuk yang konservasi? Abrasi, untuk abrasi konservasinya nemu berapa? Masih 1, 2. 2, apa saja Mbak Laili kalau 2? Membangun hutan mangrove sama memelihara terumbu karang. Oke, dapat dari sumber mana yang terumbu karang? Bubuk ID. Oke, bagus. Untuk kelompok 3, ini Mas Hasan belum kembali dari toilet ya? Tidur kayaknya. Gimana Mbak Agnes? Lancar? Sudah lancar, Bu. Nggak ada kesulitan? Tidak. Nomor terakhir kelompok 4? Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, dapat berapa sumber? Kita Ini ada 3. Oke, boleh lihat lembar ininya? Satu saja nggak apa-apa? Untuk perwakilan? Ditambahkan dari pengalaman pribadi juga nggak apa-apa ya? Kalian lihat di kehidupan sehari-hari itu juga boleh. Lembar kerjanya boleh lihat. Oke. Udah ya? Ini kembali lagi, boleh lihat lembar kerjanya. Oke, bagus. Ini apa Mbak? Inspirasi. Coba Mbak Nana ya. Baik. Makasih. Untuk kelompok 1 masih nomor 3N sudah nomor 4, Bu. Tinggal 1 lagi. ya, tidak ada kesulitan? Tidak ada. Tidak. Oke. Untuk kelompok 2 ya. Sudah dapat dari berapa sumber? Masih
Masih nomor 2. Oke, tapi nggak ada kesulitan untuk yang konservasi? Tidak, Bu. Abrasi, untuk abrasi konservasinya nemu berapa? Masih 1. 2, apa saja Mbak Laili kalau 2? Membangun hutan mangrove sama memelihara terumbu karang. Oke, dapat dari sumber mana yang terumbu karang? Bubu ID. Oke, bagus. Untuk kelompok 3, ini Mas Hasan belum kembali dari toilet ya? Gimana Mbak Akis? Lancar? Insya Allah. Oke. Nggak ada kesulitan? Tidak. Kelompok terakhir, kelompok 4? Sudah semua? Sudah. Oke, dapat berapa sumber? Kelas pintar. Ini Kompas. ada 3. 3. Ini. Oke, boleh lihat lembar ininya? Satu saja nggak apa-apa? Untuk perwakilan? Ya ini. Oke. Ditambahkan dari pengalaman pribadi juga nggak apa-apa ya? Yang kalian lihat di kehidupan sehari-hari itu juga boleh. Lembar kerjanya boleh lihat. Oke. Sudah ya rata-rata. Ini kembali lagi, boleh lihat lembar kerjanya. Oke, bagus. Ini apa Mbak? Label. Inspirasi. Coba Mbak Nana lihat. Oke. Udah. Baik. Makasih. Sebelum melanjutkan diskusi, kita tonton video dulu ya. Mau? Harus mau ya? Enggak. Kita lihat dulu. Pantai di Indonesia yang mengalami ditemukan pantai di Indonesia yang mengalami abrasi. Konversi hutan mangrove menjadi tambak ikan atau udang telah menyebabkan hilangnya fungsi perlindungan pesisir. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara intensif melakukan pembangunan struktur pelindung pantai. Salah satunya dengan teknologi hybrid engineering. Apa yang dimaksud dengan teknologi hybrid engineering tersebut? Yuk, kita cari tahu bersama. Hybrid engineering adalah metode yang diterapkan pada alat pemecah ombak atau APO yang didesain khusus oleh engineer dari Belanda. Teknologi ini memiliki struktur yang terbuat dari kayu, ranting-ranting, dan bambu yang memungkinkan dilalui oleh air dan lumpur, sehingga mampu memecahkan namun tidak memantulkan gelombang, dan sedimen pun dapat terperangkap di dalamnya. Letak hybrid engineering jauh di depan hutan mangrove untuk menyaring pasir atau lumpur. Semakin lama, pasir akan menumpuk dan membentuk tanah baru. Nantinya, tanah akan ditanami dengan bibit tanaman yang cocok dengan ekosistem di situ. Teknologi ini unggul karena bersifat alami. Ketika bambu sudah busuk, akan menyatu dengan tanah. Metode ini pun tergolong lebih murah karena menggunakan bahan lokal.
Dilansir dari laman Instagram Kementerian Kelautan dan Perikanan, wilayah pesisir Indonesia mengalami abrasi dengan laju rata-rata 1.950 hektar per tahun. Panjang rata-rata pantai yang terabrasi adalah 420 km per tahun. Belum lagi sedimentasi yang terjadi secara alamiah maupun buatan dengan laju akresi 895 hektar per tahun. Teknologi hybrid engineering diterapkan untuk mengatasi pesisir pantai dari abrasi sehingga mengembalikan fungsi pantai yang hilang. Selain itu, teknologi ini juga dapat membentuk tanah timbul yang dapat dimanfaatkan, khususnya untuk konservasi lingkungan. Apakah teknologi ini sudah diterapkan di Indonesia? Teknologi pemecah ombak ini ternyata sudah digunakan di Kabupaten Serang sepanjang 2.000 meter. Ada juga Kabupaten Cirebon sepanjang 1.250 meter, Kabupaten Demak 3.500 meter, Kabupaten Rembang 1.000 meter, dan Kabupaten Gresik 1.200 meter. Rahasia teknologi hybrid engineering di beberapa pesisir Jawa Barat dan Jawa Tengah ini adalah mengadopsi struktur akar mangrove. Dengan begitu, laju abrasi pantai dapat dikurangi, dan upaya rehabilitasi kawasan pesisir bisa diakselerasi. Semoga semakin banyak pesisir pantai di Indonesia yang bisa memanfaatkan metode ini ya, sehingga bisa terlindungi dari abrasi. Oke. Dari tayangan video itu kalian tahu ya, selain menanam mangrove yang bisa dilakukan apa? Membangun pemecah ombak. Iya, jadi paham nggak sistem pemecah gelombang, pemecah ombak itu gimana? Berdasarkan tayangan video tadi, siapa yang paham? Angkat tangannya, jelaskan sedikit saja. Terhalang sama si pemecah ombak tadi. Jadi ombak yang seharusnya langsung ke pantai itu terhalang, itu jadi ombaknya tidak setinggi tidak setinggi yang seharusnya sampai di pantai. Iya, benar. Jadi selain bisa nanam mangrove juga bisa menerapkan itu. Tapi mangrove itu tadi kita sedikit ya sudah mengulas kenapa kok harus menanam bakau. Nah, ini ada penjelasan videonya singkat, Ibu akan tampilkan. Shopee Big Ramadan Sale, Marketing Kita Sale, 4 sampai 6 April, setiap jam 12 malam hingga 3 pagi. Hutan mangrove, BPDAS HL Bali Jatuh, menerapkan sumber dan bakau adalah tanaman yang unik. Dia bisa mengkonversi air laut yang pekat garam untuk proses fotosintesanya. Bakau mengolah zat asam malam dan mengubahnya menjadi oksigen. Akarnya yang menancap kuat, mampu menahan gelombang dan menjadi habitat hidup yang tenang bagi biota laut lainnya. Ekosistem pesisir yang sehat pasti ditandai dengan luasan bakau secara memadai. Perlahan tapi pasti, berbarengan dengan kesadaran masyarakat pesisir akan manfaat hutan mangrove, BPDAS HL Bali Jatuh menerapkan sumber daya negara untuk menghutankan pantai. Pemahaman tentang jenis tanaman, kepastian untuk menetapkan lahan,
dan kebersamaan untuk segera menghidupkan ekosistem baru bagi pantai kita berjalan dengan semangat yang berujung pada hasil yang membanggakan. Kenapa masyarakat inginnya ini tanaman mangrove? Karena di sini lebih estetis, lebih cocok, dan terutama untuk menahan abrasi. Menahan abrasi sangat besar sekali. Seperti itu aja itu sudah rusak berapa ratus hektarnya. Ternyata setelah adanya kami bergerak di penghijauan menanam mangrove tersebut, ternyata menghasilkan menguntungkan sekali. Apalagi di sini dapat semakin luas, mungkin untuk tanaman berapa ratus ribu aja masih memadai. Mulai dari Semarang, Pekalongan, Pemalang hingga Brebes, BPD Sahel Bali Jratun hadir untuk membantu terciptanya hutan mangrove pada lahan yang memerlukan. Terik matahari di pantai terbuka mini vegetasi tidak menyurutkan langkah pimpinan dan staf BPD Sahel Bali Jratun untuk menggerakkan masyarakat pesisir menciptakan sabuk bakar. Kampanye dan sosialisasi pentingnya bakau di Pantai Utara Jawa dibarengi dengan ketersediaan bibit yang seolah tidak pernah berhenti. Di sini kita berupaya untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mangrove untuk menahan abrasi. Kemudian kalau sudah sampai maksudnya itu kan rop itu sering timbul karena nggak ada mangrove. Ini mangrove sangat penting. Di samping itu saya jelaskan di depan tadi bahwa mangrove ini ekosistemnya nanti kalau sudah jadi itu ikan itu akan datang. Ya kalau ikan melanjutkan hutan itu akan datang sendiri tanpa masyarakat harus menabur benih ataupun memberikan makanan. Jadi ini yang lebih penting bagi kita di sini menyadarkan kepada masyarakat untuk melihat betapa pentingnya mangrove itu dan tidak berpikir sekarang ekonomi saja ini lebih bagus dijadikan tambang. Jadi bukan berarti kita mengusir tambang, kita juga menggantikan dari tambang, tapi sebenarnya ini bisa diatur agar bisa bersinergi sehingga tidak saling kanibal dalam istilahnya ya, dari tambang juga bisa dilakukan, kemudian mangrove bisa lestari. Jadi harusnya itu ada pembatasan untuk melakukan tambang dan ada yang lain-lainnya harus Sampai tersadar dan mangrove mulai tercipta dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jalinan akar dan baju yang bertumbuh mulai menutup sambut rumah hijau yang menyegarkan mata. Di sekitarnya, laut jernih berdua warna yang bergerak tanah yang tidak tercelai samudra. Menciptakan ekosistem bagi flora dan fauna untuk berkembang biak dan saling melindungi kepentingan manusia. BPD Sahel Bali Jratun tidak akan berhenti untuk menciptakan hutan mangrove bersama-sama dengan siapa saja. Dan kini kita bisa menikmati bumi pada setiap celah indahnya. Itu tadi contoh dari di Brebes ya. Mereka ini menanam mangrove, mengajak dari dinas lingkungan hidupnya juga mengajak warga yang tinggal di pesisir khususnya untuk menanam mangrove karena untuk mengurangi abrasi. Akar mangrove-nya menahan tanahnya biar waktu kena ombak nggak keseret semua ke laut, karena kalau keseret banyak yang keseret ke laut akhirnya yang awalnya bibir pantainya, misal jarak rumahnya di sini, ini bibir pantai, kalau abrasi bisa-bisa bibir pantainya tuh maju. Itu kemarin ada berita yang rumah sudah dulunya tuh nggak pernah sampai kena ombak, sekarang bahkan sudah terendam. Itu gara-gara abrasi. Memang di daerah tersebut, lupa ibu daerahnya, tidak menanam mangrove. Orang-orangnya masih minim peduli tentang mangrove. Gitu. Untuk diskusinya bisa dilanjutkan ya.
Oh, nggak paham ya. Gimana diskusinya selesai? Sudah, Bu. Sudah sebentar ya. Iya, ini akan saya lanjutkan ya. Hasil diskusi kalian yang mencari di internet, untuk kelompok 1 bisa disampaikan singkat saja apa perbedaan dari yang kalian dapatkan. Perwakilan 1 saja. Mbak Laili silahkan. Mana? Ya. Yang pertama itu masalah apa saja yang terdapat dalam video. Yang berbeda dari yang kelompok kalian dapatkan setelah searching apa? Yaitu menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, kemudian menangkap ikan dengan meledak dan membuka lahan di hutan. Itu kami dapat dari sumber Mamikos. Yang kedua, hal apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Menggantinya dengan pupuk organik. Itu sumbernya dari Kemendikbud, dan memperkuat penjagaan di perairan yang berbatasan dengan negara lain. Itu sumbernya dari Nasional Kompas. Selanjutnya, Yang ketiga, apa saja dampak yang diakibatkan dari aktivitas manusia terhadap ekosistem? Membuang sampah sembarangan dan menebang pohon secara liar. Itu kami dapat dari sumber bobo.grid. Yang keempat, jenis konservasi apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan-hewan yang terancam punah? Mendirikan suaka marga satwa, membuat kebun raya, dan membuat kebun binatang. Sumbernya dari https://satwaforestterak.com. Yang terakhir, jenis konservasi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah abrasi sekitar pesisir pantai? Menanam pohon mangrove, menanam pohon bakau di sekitar pantai. Sumbernya dari https://kkp.go.id. bagus. Untuk kelompok yang berbeda jawabannya dengan Mbak Nana siapa? 1 saja mungkin bisa. Selain dari bom peledak, kemudian penggunaan pestisida, ada yang tahu untuk masalah lain? Ya, silakan. Untuk yang nomor 2 yang dapat dilakukan untuk mengatasi abrasi. Ya. Kita ada memelihara terumbu karang dan melarang penambangan pasir. Itu sumbernya dari kkp.go.id. Kemudian yang dari kompas.com ada memberikan edukasi sama menghindari transaksi binatang langka. Itu untuk yang menghindari kepunahan hewan. Oke, untuk kelompok 3 dan 4 mungkin ada tambahan lain? Intinya udah sama. Oke, terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah aktif dalam diskusi. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Dari apa yang disampaikan kita lakukan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? 1 saja, apa yang kalian pahami setelah kalian belajar materi ini? Mbak Febika, silakan. Jadi dalam pembelajaran ini itu tentang aktivitasnya itu untuk yang buruk-buruknya itu kalau bisa dihindari itu
tidak melakukan penanaman mangrove di sekitar pesisir pantai. Ya. Kemudian untuk yang lain ada tanggapan nggak, kayak untuk pembelajaran kedepannya saya maunya kayak gini Bu, atau dari pembelajaran hari ini apa yang bisa kalian sampaikan kayak kesan dan pesannya gitu. Saya jenuh Bu kalau diskusi atau apa, satu saja perwakilan. LKPD-nya gimana? LKPD-nya mungkin cukup satu kelompok satu saja Bu. Oh iya, cukup satu kelompok satu. Kemudian ada lagi Tambah warna-warna biar menarik. ditambah warna biar menarik. Untuk pertemuan selanjutnya inginnya seperti apa? Mungkin dibanyakin video atau gimana? Tambahin ice breaking. Oh, ditambah ice breaking. Oke. Yel-yel yang awal masih ingat? Lupa. Permainan IPA asik. Iya, IPA asik. Boleh dipimpin Mbak Alia? Coba nggak apa-apa ya? Boleh. Di situ saja. Belajar IPA. Asik. Makasih teman-teman. Jangan lupa untuk minggu depan yang kalian dapatkan hari ini dipresentasikan. Butuh PowerPoint? Enggak juga. Boleh langsung dari LKPD-nya. Jadi LKPD-nya sekarang dibawa pulang. Bisa ditambah lagi di rumah atau bisa dilanjutkan di minggu depan. Oke? Sebelum mengakhiri pembelajaran, untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, mari kita membaca doa untuk kita dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa dapat diakhiri. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.